tidak semuanya kebagian bertanya di sesi Bu Rahma ya. Mungkin bisa yang masih ada pertanyaan bisa ditulis di chat room. Jadi nanti akan dijawab sama Bu Rahma. Saya besar banget ya. Maaf Bapak Ibu, apakah suara saya bisa terdengar? Ya, Terdengar, sudah Bu. Bu. Bisa Ya, yuk. Alhamdulillah. Bisa Bu. Terdengar, Bu. Baik, saya salam dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Uh, ada suara bocor. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Tri Cahya Kartika atau biasa dipanggil Cahya. Salah satu instruktur dan fasilitator di Halal Institute. Saya juga auditor dan sekaligus penyelia halal uh, apa namanya terakreditasi. Jadi di sini kali ini saya akan membawakan materi di UK4 ya, melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Sebelumnya Bapak Ibu masih ingat nih refreshing sedikit soal materi kita, ada yang masih ingat ada berapa unit kompetensi yang harus kita kuasai sebagai seorang penyelia halal profesional? 6, Bu. Ada 6 Bu. 6, Bu. Alhamdulillah nggak perlu disebutkan, saya yakin sudah pada menguasai ya, karena bisa langsung menjawab ada 6. Kemudian kalau tugas Ibu nanti sebagai penyelia halal ada berapa tugas kira-kira? Nah kalau ini harus disebutkan nih, karena Ada 4. Ada 4. 5. ada yang bisa membantu menjawab. Yang menyebut 5 tadi siapa? Saya, Bu. Bu siapa? 4 nih ya. Ayo. Ayo. ABC Kodam ya, Bu. Hanya mengawasi B sama C jadi 1, maaf, Bu. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, jadi ada 4 ya Bapak Ibu. Mm-mm. Insya Allah juga sudah hafal. Kalau kriteria SJPH, masih ingat? Kemarin 4 jam sudah dibahas tentang kriteria SJPH. Masih ada yang ingat? 5. 4, 5, 6, 7. 5. 5, Bu. 5, Bu. 5 Bu. ya. 5. Nomor 1 aja tolong. Sebutkan nomor 1 aja. Ada yang masih ingat? Nomor Komitmen 1. dan tanggung Komitmen dan tanggung jawab. Ya, betul. Komitmen dan tanggung jawab. Kenapa menurut Bapak Ibu, kenapa kira-kira kok nomor satunya komitmen dan tanggung jawab? Ada yang Karena bisa menjawab? sistem halal di suatu perusahaan tidak akan berjalan kalau tidak ada komitmen atau keinginan dari manajemen atau semua bagian organisasi perusahaan untuk melakukan itu gitu. Jadi pertama kita harus berkomitmen dulu bahwa kita ingin dan mau melakukan, baru kemudian kita bisa menjalankan. Betul sekali. Dengan Bu Lutfi ya? Barusan Bu Lutfi ya? Ya, Bu. Oh iya, Bu Lutfi. Iya, bagus sekali jawabannya. Iya, betul Ibu. Jadi seperti seperti orang mau nikah lah ya. Kan komit dulu ya, Bu ya. Biar kita komit dulu nih, kita mau menikah, kita mau sama-sama menjalankan. Jadi harus saling-saling gitu, yang kita saling menjaga gitu. Nah, sama di SJPH ini juga. Kenapa nomor satunya komitmen? Karena begini, meskipun misalnya ternyata di perjalanannya nanti ada kontaminasi, ada ada hal-hal yang menyebabkan sebuah produk itu dalam tanda petik gagal halal, tapi kalau pelaku usahanya, ownernya, manajemen puncaknya sudah berkomitmen untuk apa namanya menjalankan sistem SJPH ini, otomatis dia akan melakukan perbaikan gitu. Setiap ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan langsung diperbaiki kalau ada komitmen. Tapi tanpa komitmen, sekalipun misalnya semuanya di awal waktu audit nih misalnya udah fix, udah bagus, sudah benar, sudah sesuai gitu. Tapi kan dalam perjalanan kita tidak pernah bisa menjamin ya bahwa itu akan selalu standar terus. Contohnya kayak pabrik mobil aja yang sedemikian canggihnya, sedemikian standarnya, apa namanya, SOP-nya, sistemnya dan lain-lain sebagainya itu sangat standar dengan teknologi canggih, itu aja masih bisa terjadi gagal produk ya, seperti yang
beberapa kali lah terjadi ada varian mobil yang ditarik dari pasaran dikarenakan ada kesalahan ini itu gitu. Demikian juga dengan produk-produk lain. Selalu ada potensi untuk sebuah produk itu gagal memenuhi standar sesuai kriteria di lingkup produk tersebut. Nah, di kriteria produk halal, demikian juga bisa potensi itu sangat-sangat mungkin terjadi karena pelaku usaha kan macam-macam ya, sedemikian beragamnya, sedemikian kompleksnya produknya gitu. Kalau pabrik mobil kan udah jelas di pabrik semua bisa distandarisasi. Tapi kalau pelaku usaha yang maksudnya yang sedemikian beragamnya itu, meskipun sudah disediakan sistemnya yang standar yaitu sistem jaminan produk halal, tapi kalau tidak ada komitmen dari si pelaku usaha, pelanggaran atau potensi sebuah produk itu gagal halal itu tentunya lebih besar ya, gitu, jauh lebih besar. Nah, itulah tugas penyelia halal untuk memastikan SJPH itu dilaksanakan dengan konsisten gitu, dan konsisten itu artinya terus menerus, jadi tidak hanya saat audit gitu untuk menjamin. Jadi tanggung jawabnya penyelia halal itu sangat besar ya Bapak Ibu. Dan ya boleh dibilang istilah seramnya itu dunia akhirat gitu, tanggung jawabnya benar-benar dunia akhirat gitu, karena kita ingin memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsinya itu benar-benar sudah memenuhi standar halal gitu. Nah, banyak pertanyaan. Ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar sana tentang memangnya siapa yang, terutama non muslimnya, bahkan even muslim pun tidak, banyak yang masih belum paham gitu. Memangnya siapa yang bisa menjamin sebuah produk itu benar-benar halal gitu kan? BPJPH kan nggak mungkin mengawasi, gimana ngawasinya jutaan pelaku usaha itu dalam menjalankan produksinya sehingga produk tersebut benar-benar bisa dijamin kehalalannya, gimana, siapa yang bisa menjamin gitu. Nah, inilah jawabannya dari pelatihan ini, yaitu siapa yang bisa menjamin? Ya si penyelia halal itu, Bapak Ibu sekalian, kita semua itu sebagai pelaku halal. Kitalah yang bertugas atau yang wajib menjamin prosedur di dalam manual SJPH itu dilaksanakan dengan konsisten, sehingga benar-benar sebuah produk yang kita hasilkan, yang pelaku usaha hasilkan itu bisa terjamin. Jadi urutannya BPJPH memberi tugas kepada penyelia halal untuk sebagai kepanjangan tangan di setiap pelaku usaha. Itulah kenapa BPJPH mewajibkan setiap pelaku usaha untuk memiliki penyelia halal, karena mereka lah kepanjangan tangan dari BPJPH yang akan mengawasi secara internal bahwa manual SJPH sudah benar-benar diterapkan secara konsisten. Nah, penyelia halal ini tidak bekerja sendiri sebagai kepanjangan tangan BPJPH, tapi ada satu lagi yaitu LPH yang akan mengirimkan auditornya untuk mengecek, mengcross-check, memverifikasi, memvalidasi apakah benar-benar yang disampaikan oleh penyelia halal. Penyelia halal itu kan nanti akan membuat manual SJPH. Jadi divalidasi, diverifikasi oleh auditor eksternal apakah sudah benar, sudah sesuai seperti yang disampaikan, tidak hanya omon-omon dalam tanda petik gitu ya Bapak Ibu. Jadi itulah yang menjamin sebuah produk itu insya Allah terjamin kehalalannya. Jadi ada dua pihak gitu, jadi penyelia halal sebagai auditor internal dan kemudian diverifikasi oleh auditor eksternal gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu pertanyaan yang terkait siapa yang menjamin. Kemudian banyak juga pertanyaan yang bertanya seperti ini. Kenapa bukan kita kan negara sebagian besar penduduknya muslim. Kenapa otomatis barangnya kebanyakan adalah barang dalam tanda petik dianggap halal. Kenapa tidak yang produk non halal aja yang disertifikasikan lebih sedikit, artinya lebih mudah gitu. Jawabannya adalah karena produk yang selama ini kita anggap pasti halal, pada kenyataannya setelah kita belajar, setelah kita mengetahui, setelah kita memahami, ternyata
tidak sesederhana itu untuk membuat sebuah produk itu benar-benar memenuhi kriteria halal ya Bapak Ibu. Kemarin udah belajar manual SJPH, titik kritis dan lain-lain, yang mana menyebabkan sebuah produk itu banyak sekali step-stepnya yang bisa menyebabkan terjadinya atau potensi gagal halalnya itu besar gitu. Jadi kayak ayam goreng, tempe goreng di luar sana, roti yang selama ini kita anggap udah pasti halal, itu bahan-bahannya kan cuma tepung, telur gini-gini. Tapi ternyata setelah kita belajar, potensi ketidakhalalan itu bisa terjadi dari mana aja, tidak hanya dari bahan tapi juga dari proses, dari peralatan, dari kontaminasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu dari sisi kenapa tidak yang produk non halal aja yang disertifikasi. Kemudian dari sisi regulasi untuk di Indonesia ini sebuah produk bisa dinyatakan halal itu tidak hanya harus memenuhi dua aspek, yaitu aspek syar'i dan aspek administratif. Aspek syar'i sudah dijelaskan kemarin sama Pak Kiai Arwani. Kemudian tapi selain aspek syar'i juga ada aspek administratif yang juga harus dipenuhi. Nah, kemudian apa sih aspek administratif? Contohnya bahan semuanya sudah halal, sudah terjamin, sudah memenuhi syarat gitu. Tapi ternyata penamaannya tidak memenuhi kriteria administratif. Misalnya kan penamaan kemarin di manual SJPH di materi SJPH sudah disebutkan tidak boleh yang mengandung maksiat, pornografi, termasuk bentuknya ya. Itu salah satu contoh. Jadi kalau misalnya contohnya rawon setan, dia secara syar'inya dia sudah memenuhi semua kriteria halal. Kita bisa mengkonsumsinya, tapi dia tidak akan pernah bisa mendapatkan sertifikasi halal. Jadi produk yang tidak mendapatkan sertifikasi halal itu belum tentu tidak halal ya Bapak Ibu ya. Harus dipastikan dulu. Tapi untuk mendapatkan sertifikat halal itu harus memenuhi syarat administratif juga selain syarat syar'inya gitu. Jadi Bapak Ibu kita semua masih bisa boleh menikmati rawon setan selama dia memang bahan-bahannya udah pasti halal gitu. Tapi untuk mendapatkan sertifikasi halal tidak bisa gitu. Itu paham ya Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang izin saya share screen, kita masuk materi tadi prolog biar Bapak Ibu semakin ada gambaran gitu tentang apa namanya ekosistem halal ini dan kenapa halal ini harus diterapkan. Saya agak ngebut ininya, nanti bisa dibaca sendiri kalau belum jelas ya Bapak Ibu. Oh, jangan lupa absen dulu ya Bapak Ibu. Karena waktunya hanya 1 jam, jangan sampai lupa. WhatsApp sih maaf. Masa nggak bisa ya? Sudah muncul Bapak Ibu? Halo? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, sudah. Sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah, Bu. Oke, maaf. Sudah, Bu. Oke. Baik. Kita akan membahas tentang unit kompetensi 4 melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Sudah besar ya slideshow ya. Agenda kita adalah akan belajar tentang pengertian, bagaimana mengidentifikasi, kemudian bagaimana menangani, dan kemudian bagaimana melaporkan dan mendokumentasikan, serta bagaimana bukti implementasinya.
Ini kode unit kompetensinya, elemen kompetensinya yang tentu saja yang harus kita kuasai adalah bagaimana mengidentifikasi, menangani, dan melaporkan. Yang poin-poin KUK-nya, kriteria unjuk kerjanya adalah pengetahuan tentang produk yang tidak memenuhi kriteria halal, penyebab dan jenis ketidaksesuaian itu ditelusuri gimana caranya produk yang tidak memenuhi kriteria halal, bagaimana penanganannya, terus kemudian penanganannya itu sendiri bagaimana, sampai dokumentasi. Nah, pengertian atau definisi produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu apa sih? Gitu. Yaitu adalah produk yang sudah disertifikasi tetapi terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan atau kriteria penggunaan bahan baru atau diproduksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi sesuai SJPH ya. Gitu. Jadi kalau misalnya seorang pelaku usaha itu belum memiliki sertifikat halal, berarti dia tidak ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal karena kan dia memang belum menerapkan gitu. Jadi produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu hanya bisa terjadi di pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal gitu. Artinya dia sudah punya standar dong sebuah produk itu, bagaimana sebuah produk itu sampai bisa dinyatakan sebagai produk halal gitu, sehingga kalau tidak sesuai persyaratan itu otomatis akan menjadi produk yang tidak memenuhi kriteria halal atau produk gagal halal. Nah, apa sih jenis-jenis ketidaksesuaian itu biasanya berupa apa saja? Misalnya bahannya terkontaminasi dari bahan babi dan turunannya, atau terkontaminasi darah, atau dari bangkai, atau bagian dari tubuh manusia, atau bahan dari komer atau minuman beralkohol, ataupun hasil samping komer. Kemudian bahannya terkontaminasi barang atau bahan-bahan yang tidak lazim digunakan di industri, misalnya bahan dari hewan bertaring dan berkuku tajam, contohnya anjing, tikus, dan lain sebagainya. Kemudian bahan bisa terkontaminasi dengan bahan haram atau najis, tidak hanya bahannya tapi juga peralatan. Kemudian bahan hewani yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian maksudnya hewannya boleh jadi hewan halal, misalnya sapi, kambing, tapi ternyata cara menyembelihnya tidak sesuai syariat Islam. Makanya kenapa di RPU, RPH itu harus ada juleha alias juru sembelih halal. Nah, kemudian kadar alkohol pada produk yang melebihi dari 0,5%. Kemudian bahannya tidak terdaftar di daftar bahan halal. Nah, ini mungkin bahan yang digunakan halal, tapi dia tidak terdaftar di daftar bahan halal yang kita ajukan saat kita mengajukan sertifikat halal yang pertama. Jadi misalnya untuk produk bakery saat mengajukan sertifikat halal itu yang ada di daftar bahan kita hanya ada produk segitiga biru, tapi ternyata kemudian saat segitiga biru habis atau kita memakai brand lain, misalnya Rose Brand. Sebenarnya Rose Brand ini sudah bersertifikat halal, tapi tetap tidak boleh sebelum kita mengajukan pemberitahuan dan minta rekomendasi dari BPJPH. Itu akan menjadi produk yang gagal halal juga gitu. Kemudian penggunaan bahan baru yang belum disetujui oleh LPH atau BPJPH ini terkait dengan yang poin sebelumnya. Nah, makanya saat mengajukan pertama kali sertifikat halal itu selalu usahakan ada substitut ya, ada bahan substitut, bahan pengganti gitu, bahan alternatif gitu. Jadi sehingga next time saat bahan yang biasa kita pakai itu kosong, kita bisa langsung menggantinya gitu. Misalnya untuk bahan tepung misalnya, langsung aja masukin 5 atau 10 merek, nggak apa-apa gitu. Jadi misalnya segitiga biru, Rose Brand, terus apalagi B, C, D gitu misalnya. Jadi saat segitiga biru habis, kita langsung bisa pakai Rose Brand, langsung bisa pakai merek lainnya tanpa perlu melaporkan ke BPJPH dulu, karena memang sudah kita masukkan di daftar bahan halal gitu. Kemudian fasilitas dan sarana PPH yang terkontaminasi najis dan bahan haram. Ini biasanya banyak terjadi di pabrik dan di ruang-ruang produksi yang kurang proper ya, tidak tertutup, terbuka, ada celah, rusak dan sebagainya, sehingga binatang tikus bisa masuk dengan leluasa atau binatang penyebab najis lainnya. Nah, ketentuan dalam SJPH itu apa? Produk yang tidak memenuhi kriteria dapat diidentifikasi dari audit internal, audit pemasok, pemeriksaan mutu produk rutin, dan atau analisis laboratorium.
perusahaan itu harus memiliki prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi prosedurnya itu harus ada dulu Bapak Ibu. Jangan nunggu terjadinya kegagalan halal tersebut gitu. Jadi prosedurnya dibuat dulu jadi sehingga kalau ada kejadian si produk gagal halal, kita udah tahu cara menanganinya karena sudah ada prosedurnya. Jangan prosedurnya belum ada sehingga nggak dibuat, sehingga saat terjadi produk gagal halal, bingung nih, ini mau diapain nih, bagaimana gitu. Jadi harus dibuat dulu prosedurnya yang memuat definisi yang tepat tentang produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut sampai cara penanganannya gitu yang sesuai dengan standar. Nah, langkah-langkah kerja kita sebagai seorang penyelia halal, produk yang dihasilkan dari proses produk halal pelaku usaha dan tidak memenuhi kriteria halal itu kita identifikasi dulu sesuai prosedur di mananya kontaminasi terjadi, di mananya kegagalan halalan itu terjadi. Penyebab penyebab dan ketidaksesuaian itu ditelusuri sesuai prosedur karena skema halal di Indonesia itu adalah prinsip ketelusuran. Jadi semuanya harus bisa ditelusuri mulai bahannya, prosesnya sampai distribusinya gitu. Nah, bagaimana sih cara mengidentifikasi produknya? Tentukan dulu produk yang tidak memenuhi kriteria halal gitu dari jenis produknya. Kalau di pabrik-pabrik besar yang produksinya besar biasanya ada nomor batch, kemudian lokasi terjadinya, tanggal terjadinya disertai bukti. Nah, setelah kita temukan, kita pisahkan produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut dari produk lain untuk mencegah kontaminasi lebih lanjut. Jangan sampai dia masuk ke rantai PPH gitu. Jadi tidak mengkontaminasi lebih lanjut sehingga akan menyebabkan kerugian yang lebih besar gitu. Nah, selanjutnya kita lakukan identifikasi dan penarikan untuk mencegah produk masuk dalam rantai PPH ini tadi. Dan kita lakukan pengendalian termasuk pengamanan dan pengawasan. Nah, setelah itu baru kita telusuri penyebabnya dengan metode 4M dan 1E. Penyebab dari ketidakhalalan atau kegagalhalalan produk tersebut itu kenapa gitu. Itu kita tinjau dengan metode 4M 1E. M yang pertama adalah material. Kita cek dulu bahan bakunya. Apakah bahan bakunya yang dari suppliernya salah datang tidak sesuai DBH atau daftar bahan halal atau kesalahannya ada di mana ini gitu, atau bahan bakunya sekedar terkontaminasi atau bagaimana. Kemudian M yang kedua adalah mesin. Mesinnya kita cek apakah mesinnya terkontaminasi. Biasanya nih di pabrik-pabrik itu, karena dulu saya juga pernah bekerja di pabrik tekstil, kadang-kadang kita ada temuan tikus mati di mesin gitu. Itu kan otomatis akan bisa menyebabkan produk terkontaminasi najis gitu. Kemudian manusia atau personilnya atau SDM-nya yang tidak menjaga dari najis atau bahan tidak halal. Nah, ini sangat potensinya juga besar Bapak Ibu. Misalnya ya, ada karyawan non muslim, dia makan siang dengan lauk daging babi gitu misalnya di perusahaan makanan gitu. Nah, setelah dia makan siang, kemudian dia masuk, biasanya tuh rata-rata prosedur di sebuah perusahaan tuh hanya dari sisi higienitas gitu. Higienitas tuh kebersihan gitu kan otomatis. Hanya disediakan tempat cuci tangan. Oke, dia cuci tangan langsung ke ruang produksi. Dianggap udah aman, udah bersih gitu. Padahal kalau dari sisi syar'i, pemenuhan syarat produk halal dari sisi syar'i itu tidak bisa begitu Bapak Ibu, karena daging babi adalah najis mughalladh alias najis besar gitu. Otomatis cara pencuciannya pun tidak cukup hanya dengan mencuci pakai sabun gitu, tapi harus memakai prosedur pencucian secara syar'i ya, yang 7 kali, yang salah satunya memakai tanah atau pasir itu. Nah, hal-hal seperti ini kan kalau tidak dibuatkan prosedurnya dan kemudian disosialisasikan kan bisa izin baterainya habis. Sebentar. Hal-hal seperti ini kan kalau tidak disosialisasikan kan karyawan tidak tahu gitu. Nah, makanya harus dibuatkan prosedurnya, disosialisasikan dan disediakan fasilitas pencuciannya gitu. Kemudian
Itu tadi 4M-nya. 1E-nya adalah environment. Environment ini terkait dengan kebersihan area kerja, area produksi. Jadi biasanya ada area-area kerja atau ruang produksi yang tidak proper, tidak tertutup dengan suasananya ruangannya itu tidak proper sehingga binatang-binatang penyebab najis itu sangat mudah atau berpotensi untuk masuk dan menyebabkan najis, atau area lingkungan sekitarnya itu misalnya ada anjing berkeliaran gitu, yang mana karyawan bisa dengan mudah terpegang gitu dan lain sebagainya. Intinya terkait dengan kebersihan dan penjagaan dari potensi najis ya, environment itu lingkungan kan artinya gitu. Nah, ini langkah kerjanya. Produk yang dihasilkan dari PPH pelaku usaha tidak memenuhi kriteria ditangani sesuai dengan persyaratan standar. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal dievaluasi secara sesuai prosedur, apakah sudah efektif, atau efisien atau masih bisa diimprove gitu. Bagaimana beberapa cara penanganan adalah yang pertama, produk yang terkontaminasi tidak boleh di-rework atau pengolahan ulang dengan tujuan untuk memperbaiki, karena bagaimanapun produk itu sudah terkontaminasi, mau di-rework sudah terkontaminasi, itu kontaminasi nggak bisa hilang gitu. Kemudian tidak boleh di-downgrade, kemudian tidak boleh direformulasi, biasanya ini untuk produk-produk kosmetik ya, kosmetik atau kimia, dan tidak boleh diklaim sebagai produk halal, tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Kalau memungkinkan misalnya untuk produk makanan, kalau memungkinkan untuk dijual di kafe atau di resto yang dia menjual makanan non halal, misalnya daging babi dan lain sebagainya, sehingga dia tidak mempersyaratkan sebuah produk itu harus halal, itu masih memungkinkan dijual dengan pengawasan yang ketat ya, dengan dokumentasi dan pengawasan yang ketat, benar-benar hanya dijual di situ gitu. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan, ya mau nggak mau bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau bisa dimusnahkan. Jadi dicari ini case by case sesuai produk yang dihasilkan ya. Kemudian setelah itu kita evaluasi penanganannya, mana yang lebih efektif dan efisien dalam penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut. Setelah itu kita buat laporannya. Setelah kita lakukan penanganan, kita siapkan format laporannya yang nanti akan menjadi tugas Bapak Ibu di UK 4 ini, yang sebagai LK 4 juga disubmit di tugas 2. Kemudian kita isi laporan tersebut yang mencakup informasi-informasi yang lengkap. Nanti akan kita belajar cara mengisinya. Kemudian setelah diisi, kita lakukan verifikasi laporan untuk memastikan informasi yang dilaporkan telah akurat dan lengkap dan benar. Kemudian laporan yang sudah diverifikasi dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya ke pihak manajemen dan pihak-pihak terkait. Setelah semuanya selesai, itu dokumentasian dan beserta dokumen-dokumen pendukung berupa foto, video, daftar hadir dan lain-lain sebagainya itu kita simpan, kita filing secara baik ya, secara proper, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan itu, misalnya saat auditor datang, pasti dia akan menanyakan evidence-nya, buktinya apa gitu, kita mudah mengaksesnya file tersebut. Nah, ini adalah contoh format laporan bukti implementasi. Berita acara penanganan produk tidak sesuai kriteria halal. Formatnya tidak harus seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau di perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja atau di usaha yang Bapak Ibu miliki, mau format lain boleh, selama informasi yang tercakup di dalam berita acara penanganan produk tidak sesuai kriteria ini lengkap gitu. Ada nama itemnya apa, yang produk gagal halal tersebut apa, itemnya apa, berupa apa gitu. Kemudian jumlahnya berapa, kemudian ditangani dengan cara apa, lokasi ditemukannya di mana, misalnya di gudang, di ruang produksi atau di mana gitu. Kemudian penanggung jawab itu sesuai temuan, misalnya bahan di gudang yang ditemukan item yang terkontaminasi itu di gudang, berarti kan penanggung jawabnya adalah kepala gudang gitu, atau orang gudang lah, supervisor atau mana. Ini disetujui oleh
kepala gudangnya. Kemudian diperiksa otomatis oleh kita sebagai penyelia halal. Disiapkan boleh admin, boleh siapa aja sesuai kondisi di tempat Bapak Ibu. Nah, kemudian jadwal. Jadwal ini maksudnya jadwal penanganannya. Kalau simple hanya dimusnahkan sehari pasti selesai ya, otomatis ya, tapi tergantung itemnya juga. Tapi rata-rata kalau pemusnahan itu sehari selesai. Jadi otomatis tanggalnya sama. Jadi misalnya sekarang tanggal 29 Juli 2026, otomatis selesainya juga 29 Juli 2026. Nah, ini analisis penyebabnya tadi 4M1E tadi. Kita analisis. Kalau rincian ini akar. Jadi kalau ini misalnya material nih, misalnya ya, kita langsung aja biar nggak panjang lebar, karena ini materinya sudah habis. Kita langsung saja. Misalnya Bapak Ibu ingin contohnya apa? Mau makanan, minuman, distribusi, tekstil, kimia, atau apa misalnya, untuk kita bahas bersama-sama agar Bapak Ibu tidak susah. Boleh silakan usul. Ya, oke, kita ada penanya dulu, silakan Bu Sulami Bibit, Bapak atau Ibu ya. Ibu-ibu. Oh, Ibu. Oh, iya. Silakan Iya, Ibu. Ibu ini sebenarnya saya mau nanya, ini sebenarnya pertanyaan hari-hari ya Ibu ya, kita yang di Oke. kondisi masyarakat gitu ya. Jadi Oke. gini, kan saat ini cuma perumpamaan saja. Iya. Saya jalan-jalan ke sebuah negara. Nah, negara tersebut tuh tidak menganut syariat Islam sama sekali. Iya. Nah, saya lagi jalan, saya pengen makan, tapi di restoran itu tidak terdapat restoran yang menjamin halal atau ada sertifikasi halal. Akhirnya saya makan ayam di situ. Nah, ayam tersebut otomatis pasti nggak disembelih secara syariat ya Ibu ya. Itu hukumnya gimana Ibu? Apakah akan tetap gagal halal atau seperti apa Ibu? Ini di kehidupan sehari-hari sih. Terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu. Kalau hukumnya kan, kalau ini sebenarnya lebih ke fatwa halal haram ya Ibu. Kalau kita sebagai customer, memang salah satu kendala kita kalau kita traveling atau bepergian ke negara atau tempat yang sulit didapatkan makanan halal, mungkin kita bisanya hanya berusaha meminimalisir gitu Bu. Meminimalisir artinya dengan cara apa? Kita pilih produk yang paling minim potensi dalam tanda petik ketidakhalalannya. Misalnya kita bisa pilih sayur mayur, telur rebus misalnya gitu. Jadi jangan pilih daging kalau kita tidak yakin gitu. Yang penting kan kita ini ya Ibu, istilahnya menghilangkan lapar gitu. Agak dilema juga ya. Iya, betul. Kalau dari sisi apakah produk itu gagal halal, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa sebuah produk bisa dikatakan tidak memenuhi kriteria halal itu hanya ada di pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal, yang sudah memiliki sertifikat halal. Artinya dia kan sudah memiliki standar ya Ibu, sebuah produk halal itu bagaimana. Kalau pelaku usahanya itu belum memiliki sertifikat halal, otomatis dia tidak memiliki produk gagal halal tersebut karena semua produknya memang abu-abu gitu, belum dia juga tidak memiliki standarnya gitu. Gitu Ibu. Apakah sudah cukup menjawab? Sebenarnya belum cukup menjawab sih sebenarnya. Silakan, gimana Bu? Gimana? Silakan, nggak apa-apa Ibu. Gini, ada beberapa teman saya itu kan sampai akhirnya kan sebenarnya hari-hari ya Ibu, termasuk ketika saya diundang sama orang, mohon maaf, Batak, tapi dia non Muslim, dia menyembelih ayam sendiri dan makanan yang tersedia di situ kan cuma ayam, kan nggak enak kalau kita nggak ikut makan gitu loh. Mohon maaf, itu konteks dari pelajaran ini sebenarnya, di luar konteks. Oh iya, nggak apa-apa sih Ibu. Kalau ya balik lagi ini tadi konteksnya materi fatwa halal haram ya Ibu. Tapi kalau sepengetahuan saya, kita mungkin tinggal kita pilih gitu maksudnya. Kita nggak enak kita makan, atau kita mungkin menyampaikan maaf preferensi saya adalah makanan halal. Tapi kalau di Indonesia mungkin kita nggak enak, ya udah misalnya kita makan sedikit gitu dengan alasan maaf tadi sudah makan gitu. Jadi kalau ini lebih ke
communication skills sih Bu. Ya. Ibu Ya mohon maaf tapi, layar saya off karena error biasa laptopnya kalau udah oh agak iya, lama error nggak hilang. apa-apa, nggak apa-apa Ibu, Nggak apa-apa. aman-aman. Oke, Maaf ya baik. Bu kalau mungkin tidak memuaskan jawaban soal halal haram itu, soalnya Oke. agak di luar ranah gitu. Saya Iya, takut ya benar takut Ibu. salah. Tapi itu Ya, pertanyaan saya terus tanyain gitu. Oke, nggak apa-apa iya, Ibu. Baik, iya. terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf. Sama-sama Ibu Sulami, sama-sama. Silakan Bu Lutfi, nanti sampai 40 kita Ya Bu, praktek. Iya, silakan Bu. Ibu, ini saya ada pertanyaan terkait tadi juga sudah sempat saya tanyakan ke Bu Rahma. Yang pertama itu mengenai fasilitas di luar PPH ya, maksudnya tidak berkaitan dengan produk langsung, tapi seperti Oke. kantin Bu. Di kantin kan kita Hmm, ada microwave dan kulkas. mm-mm. Sementara kita adalah perusahaan PMA yang selain WNI sendiri mungkin kita beragam-agamanya, WNA otomatis lebih banyak ya Bu, yang mungkin mereka akan makan makanan haram gitu atau Ya. B2 gitu kan. Eh, nah, itu tadi dinyatakan bahwa fasilitasnya pun harus halal. Oke, berarti Mm-mm. kita akan membuat pembatasan untuk area dan juga penggunaan alat. Nah, kemudian sebagai SDM sendiri, misalkan nih nanti orangnya akan masuk ke area produksi. Kita masuk ke area produksi ada pembersihan tapi hanya sabun dengan disinfektan dan kemudian bekerjanya menggunakan PPE yaitu sarung tangan dan masker. Apakah itu cukup atau masih ada kemungkinan kontaminasi? Karena tadi sebelumnya dia makan siangnya ada mengandung bahan yang Daging. dilarang ya, Bu. Mm-mm, mm-mm. Nah, itu mohon info petunjuknya, Bu. Iya. Baik, terima kasih Bu Lutfi. Itu produknya apa Ibu kalau boleh tahu? Barang gunaan, Bu, PKRT, jadi seperti pembersih, dishwash, kemudian Oh, softener. oh oke. Baik. Baik Ibu, jadi kalau kita mengikuti eh, SCPH ya, SCPH, teori SCPH atau manual SCPH itu memang setiap setiap apa namanya kontaminasi, dilihat jenis kontaminasinya. Kalau tadi misalnya kontaminasinya berupa najis mugolado, Mm-mm. otomatis mau nggak mau memang harus dilakukan pencucian secara kaidah syar'i ya Bu. Tapi maaf, sekarang itu setahu saya kaidah syariah otomatis yang 7 kali tadi ya, makanya harus Ya. disosialisasikan dan disediakan fasilitasnya meskipun nanti saat produksi dia memakai sarung tangan gitu, karena tapi tetap kan potensi kadang-kadang sarung tangan pun kadang misalnya kita ada tidak sengaja gatal atau apa kita lepas sebentar terus kemudian tetap ada potensi terpegang gitu kan Bu, makanya tuh tetap wajib dilakukan pencucian dengan cara najis mugolado. Tapi setahu saya ya Ibu, terutama kalau ini buat mungkin kalau buat masyarakat Indonesia meskipun non muslim sekalipun mereka sudah at least pernah dengar lah soal soal apa cara pencucian najis mughalladho ini. Tapi kalau untuk orang asing ya setahu saya itu sudah ada semacam sabun pencuci yang bisa menggantikan tanah tersebut. Jadi dia itu eh, eh, apa namanya ya? Dia kandungannya itu ada Hasilnya ya, Bu. partikel Hmm. ada partikel gitulah Ibu yang kurang Hmm. lebih yang eh, itu bisa dipakai. Saya pernah Pak Kiai Arwani dan eh, dari Komisi Fatwa MUI lainnya itu pernah menyampaikan kalau memang ada apa namanya bisa menemukan bahan itu masih bisa dipakai untuk menggantikan. Artinya dia lebih praktis kan Bu, nggak harus pakai tanah yang mungkin buat orang asing praktis tapi tetap memenuhi syarat syar'i begitu. Berarti harus ada petunjuknya ya Bu, misalkan setelah memakan yang seperti ini, tolong Iya, apa harus melakukan harus pencucian iya, seperti itu sebelum masuk ke betul. area produksi. Oke Bu, baik Betul Bu, terima sekali. kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Jadi harus dibuatkan SOP-nya gitu Hmm. karena kalau SOP sudah divalidasi oleh manajemen otomatis kan harus diikuti ya Ibu. Jadi Ya, udah official gitu, berlaku official gitu. Mungkin ya cuman Bu, cara pencuciannya tadi dicarikan yang cairan itu biar kayaknya lebih mudah terutama gitu ya orang Bu iya aplikasinya orang ya. orang asing itu terutama Nah, orang yang nggak familiar tuh nggak mikir ini apa sih masa pakai betul. tanah gitu Iya, kan. Sebagian mereka masih menganggap seperti itu padahal secara saintifik ternyata kan terbukti ya pembersihan dengan tanah itu ternyata memang bisa Hmm. sudah terbukti itu memang bisa membersihkan kotoran anjing dan babi yang tidak bisa hilang dengan pencucian biasa. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Lutfi.
Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, saya izin eh, tadi untuk praktek kita bersama-sama. Apa nih kira-kira Bapak Ibu yang ingin kita bahas? Contohnya ada usul atau saya tentukan produk misalnya temuannya. Nanti kan ada studi kasus untuk tugas ini. Saya izin dulu juga mengirimkan tugasnya sekaligus materinya biar Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ada usul Bapak Ibu mau dibahas apa contohnya yang perlu yang temuan yang tidak memenuhi kriteria halal? Nah, itu ya sudah saya kirimkan LK4. Oh, silakan Pak Aditya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu, saya kan perusahaan kami bekerja di bidang distribusi ya Bu. Oke. Biasanya di bidang distribusi itu temuan halalnya apa saja sih Bu? Karena kan kita tidak ada produksi bahan atau produk ya Bu. Oke. Temuan ketidakhalalan maksudnya. Iya, temuan ketidakhalalannya maksudnya. Baik, baik Pak Aditya. Ya udah kita langsung pakai contoh. Ini screen saya masih di berita acara ya? Masih di berita acara Bu. Oke, kalian langsung ya. Jasa distribusi. Jadi langsung kita ambil contoh aja ya. Jasa distribusi misalnya. Ini di perusahaan jasa distribusi ceritanya. Nah, di perusahaan jasa distribusi itu Bapak Ibu, itu biasanya potensi ketidakhalalannya itu ada di, kalau dia ada gudang, ada di gudang. Kalau ada di gudang dan armada, intinya ada di gudang dan di armadanya. Di gudang dan armadanya. Jadi di gudang itu ya mirip-mirip dengan pabrik. Mungkin ada tikus lewat, kencing tikus biasanya. Dan binatang-binatang lain yang mengandung najis gitu. Itu bisa mengkontaminasi. Artinya saat barang kita taruh di gudang yang sudah terkontaminasi najis, otomatis kan dia akan berpotensi juga mengkontaminasi barangnya gitu. Jadi bukan dari sisi barang ya, karena si barang jasa distribusi kan tidak ada produknya berupa jasa ya, bukan berupa barang. Jadi dia bukan ke bahan biasanya kontaminasi, tapi ke fasilitas produksi. Fasilitas produksinya apa? Yaitu gudang, paletnya mungkin bisa kena kotoran, kontaminasi apa. Kalau ada anjing berkeliaran mungkin palet anjingnya kencing di dekat palet dan lain sebagainya. Armada juga begitu. Misalnya kadang ada truk yang dipakai tidur anjing. Pernah saya lihat gitu. Kebetulan latar belakang saya mostly adalah logistik dan alat berat ya. Jadi dan rata-rata saya mengaudit perusahaan logistik. Nah, kalau perusahaan logistik distribusi pergudangan itu titik kritisnya adalah di SOP. Karena apa? Yaitu tadi gudang biar benar-benar meminimalisir atau mencegah dari potensi kontaminasi harus seperti apa. Kemudian armada biar benar-benar suci dari najis itu harus seperti apa begitu. Intinya jasa distribusi, transportasi dan sewa gudang itu adalah memastikan barang-barangnya customer, produk-produknya customer yang kita handle itu tetap terjamin kehalalannya sampai di tangan customer. Intinya itu Pak Aditya. Itu jadi potensinya kalau di jasa distribusi itu biasanya. Kalau Bapak mohon maaf, Bapak itu gimana? Yang Bapak angkut biasanya berupa apa? Kalau di perusahaan kami kan distributor alat kesehatan ya Bu. Oh, Dan alkes. alkesnya Alkes aja ya Pak? iya. Itu Pakai skemanya gimana? Mohon maaf. Jadi produknya di dalam box gitu Bu. Di dalam kardus. Oke, di dalam kardus. Itu waktu diterima di pelabuhan, itu impor ya berarti ya Pak ya? Iya. Ya, jadi ada yang lewat pelabuhan, ada yang lewat udara juga. Oh, udara. Kalau lewat udara berarti pakai armada Bapak ya, masuk di truknya Bapak ya? Kadang Atau ada pakai yang vendor? forwarder sih Bu.
dari Oh, eksternal. berarti pakai vendor ya. Iya. Nah, kalau pakai vendor itu juga harus ada lebih amannya adalah memakai vendor karena sekarang kan semua transporter juga terkena kewajiban halal ya Pak ya. Jadi mencari vendor yang sudah bersertifikat halal itu lebih amannya. Tapi kalau misalnya terpaksa banget belum bisa, itu bisa diwakili dengan agreement kayak MOU gitu, perjanjian bahwa si transporter ini akan menjaga kebersihan, kesucian armadanya saat mengangkut produknya Bapak gitu. Jadi misalnya begini, transporter ini tidak boleh mengangkut misalnya daging babi gitu. Sebelum mengangkut, meskipun nantinya akan dibersihkan gitu, karena kalau produk basah itu sama sekali nggak boleh bergantian. Tapi kalau produk non halalnya itu kering dan dalam box, misalnya snack kerupuk babi, itu masih diperbolehkan untuk bergantian asal dicuci. Tapi kalau produk basah sama sekali tidak boleh. Jadi harus dibuat semacam agreement gitu Bapak. Tapi lebih amannya memilih transporter yang memang sudah bersertifikat halal karena transporter itu juga terkena kewajiban halal untuk tahun ini begitu. Gitu, Kalau Bapak. transporternya khusus untuk alat kesehatan aja Bu, tetap melampirkan agreement atau MOU gitu Iya, kan? cukup kalau dia memang khusus alat kesehatan cukup dengan agreement aja. Gitu. Dinyatakan aja transport maksudnya perusahaannya hanya mengangkut ini gitu, akan menjaga kebersihan dan dari potensi najis gitu. Sudah cukup sih Bapak itu. Biasanya auditor sudah kalau saya biasanya sudah cukup itu. Apalagi kalau begini Bapak, karena ada skema yang begini. Ada yang saya audit itu dia itu sama sekali tidak bersentuhan dengan si produk yang diangkut. Jadi dia terima di pelabuhan itu dalam kontainer tersegel kan otomatis keluar dari pelabuhan langsung diangkut pakai armadanya dia tuh trailer yang angkut kontainer. Jadi trailer langsung dibawa ke customer, disampai customer yang unloading itu si customer. Jadi driver dan ini dari pelaku usaha itu sama sekali tidak boleh bersentuhan. Nanti setelah di unloading baru kontainer kosong baru dimuat lagi di trailer udah gitu. Itu kan sebenarnya apa namanya? Sebenarnya kalau dibilang perlu nggak perlu ya sertifikat halal, tapi karena memang diwajibkan untuk semua jasa distribusi transporter, jadi ya udah yang bisa dilakukan paling ya itu tadi menjaga apa dari sisi SOP-nya aja menjaga sampai produk itu ini benar-benar tidak ada potensi kontaminasi gitu. Begitu Bapak. Sebenarnya kalau jasa distribusi dan transporter itu termasuk pergudangan itu jauh lebih simpel sih karena dia lebih ke SOP-nya aja. Dia nggak ada bahan baku, dia adanya hanya bahan pembersih aja untuk membersihkan armada dan membersihkan gudang kalau dia ada jasa penyimpanannya. Itu Bapak. Jadi temuan ketidakhalalan dari si forwarder atau transporternya ini tidak perlu dimasukkan ya Bu? Kalau memang ada misalnya begini, yang saya sebut tadi apa namanya? Waktu saya audit misalnya waktu auditor datang misalnya, dia lihat atau waktu penyelidik halal sebagai auditor internal melakukan audit internal misalnya dia lihat ada anjing nih, mohon maaf lagi tiduran di truk gitu. Ah, itu kan temuan Bapak gitu, harus dimasukkan itu. Berarti apa? Nextnya ada dibuat SOP yang mencegah si armada ini berarti kan itu dari sisi apa namanya? Mesin ya. Jadi dari sisi material bahannya di perusahaan distribusi misalnya tadi ya nama item armada misalnya temuannya berupa pas di audit pas Bapak Ibu audit sebagai penyelenggara ada apa anjing yang tidur di dalam armada di bak truknya gitu misalnya. Berarti armada sebutkan aja armada ABC misalnya itu nomor ininya ya nomor platnya disebutkan jual 1 unit kita temukan uraian cara penanganan dibersihkan atau dicuci dengan prosedur pensucian najis mugoladah misalnya mugoladah. Nah kayak gitu lokasi di mana di pool
di pool atau container yard atau fleet yard deh, pool atau fleet yard misalnya. Tuh, penanggung jawabnya berarti kepala pool. Ini driver sih, mohon maaf. Kan setiap armada itu ada drivernya ya, penanggung jawabnya driver, disetujui oleh kepala pool. Misalnya kayak gini. Milih hal Bapak Ibu disiapkan oleh admin atau siapa, mulainya sehari ya jadi, otomatis tanggal yang sama. Nah, dapat dilakukan dengan metode 4M 1M. 4M apa? Materialnya nggak ada, bahan baku sudah sesuai. Kan kalau di distribusi nggak ada bahan baku ya, materialnya oke, material sudah sesuai. Materialnya kan hanya cleaning agent, sudah sesuai. Misalnya makanya Sunlight, krim ekonomi, dan lain-lain yang sudah bersertifikat halalnya, material sudah sesuai DBH, daftar bahan halal. Mesin, nah ini mesinnya berarti mesin kalau di perusahaan distribusi kan artinya armadanya ya, terkontaminasi bahan non halal, yaitu ada anjing tadi, ada anjing tidur gitu ya, misalnya di armada gitu. Manusianya DM-nya tidak paham, drivernya belum paham gitu, kalau nggak boleh gitu, karena itu akan untuk mengangkut produk halal gitu. Kemudian SOP, kalau belum ada SOP-nya berarti SOP dibuatkan SOP gitu dari metodenya. Tapi kalau udah ada SOP tapi ternyata dilanggar, berarti SOP belum dijalankan dengan benar. Environment-nya misalnya masih banyak binatang anjing berkeliaran di area parkir truk gitu, sehingga potensi terjadinya najis itu besar misalnya kayak gitu. Jadi ini case by case ya. 4M1E itu tidak harus penyebabnya 5-5-nya, bisa cuma 1, bisa 2, tapi juga bisa juga 5-5-nya gitu. Jadi case by case berdasarkan produknya, ditemukannya apa dan bagaimana. Nah, rincian penyebab dari semuanya itu apa? Penyebab kok bisa terjadi ada anjing ini karena misalnya dikarenakan SDM yang tidak melaksanakan kontrol dengan teliti. Maksudnya apakah di situ ada binatang berkeliaran dan kondisi pool yang terbuka misalnya gitu, sehingga binatang mudah masuk misalnya seperti itu. Itu cara pengisiannya. Mudah-mudahan udah jelas ya. Jadi tergantung. Jadi kalau misalnya ini bakery, roti ya, nanti tinggal apa ditemukannya dari sisi bahannya atau dari sisi peralatannya. Boleh uraian cara penanganannya ya, kalau peralatan dibersihkan, kalau bahan mau dijual ke vendor yang tidak mensyaratkan produk halal, kalau memungkinkan boleh, atau dimusnahkan atau buat pakan ternak gitu. Jadi case by case. Nanti tugas yang saya share itu ada studi kasusnya. Jadi berita acaranya ini diisi bukan sesuai di tempat Bapak Ibu ya, tapi sesuai studi case yang bagian di atasnya gitu. Di bagian atas itu ada studi kasus dulu, baru ada formnya ini. Nah, formnya ini diisi berdasarkan studi kasusnya yang ada di bagian atas. Itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah jelas. Silakan Bu dari Wulan Suci. Selamat siang Ibu, izin bertanya. Iya, silakan Ibu. Bu, misalnya kita pakai pengangkutan lori nih Bu. Kita kan di produk pelumas ya. Kita kan di produk pelumas ya Bu ya. Misal pengangkutannya itu dengan lori, apakah itu juga harus mempunyai sertifikat halal Bu untuk pengangkutannya Bu? Lori kereta itu ya Ibu? Iya, lori tangki, mobil tangki. Oh, mobil tangki. Oke. Enggak, cukup dengan agreement perjanjian boleh Ibu. Perjanjian maksudnya si pemilik armada tangkinya itu menyatakan bahwa tangkinya itu dedicate untuk produk-produk yang halal gitu, tidak mengangkut produk non halal, misalnya minyak babi gitu. Nggak perlu disebutkan minyak babi, nggak. Yang penting dia menyatakan dia tidak akan mengangkut produk yang mengandung bahan non halal gitu. Boleh hanya berupa agreement aja Bu dari vendornya. Gitu. Terus satu lagi Bu, kalau misalnya pengangkutannya kan ada kemasan produknya ada berupa drum ya Bu ya, dikemas dalam bentuk drum juga. Kalau itu untuk mobil pengangkutannya
gimana, Bu? Iya sama Ibu, bisa berupa agreement karena kan sebenarnya kalau di dalam DREM itu kan udah boleh dibilang udah aman ya gitu. Tapi kan kalau di manual SJPH itu kan harus terpenuhi ya itu syarat-syarat administratifnya gitu. Jadi cukup dengan agreement kan agreement tidak sulit lah ya Bu. Maksudnya nggak yang harus mengurus sertifikat halal gitu. Nanti bisa dijelaskan nanti ke auditor, misalnya datang auditor, kenapa agreement nih karena kan sebenarnya potensi terjadinya kontaminasi itu sangat kecil gitu karena produk diangkut sudah dalam drum gitu. Tapi syarat administratifnya tuh harus dipenuhi gitu. Baik. Jadi tidak perlu di ini ya Bu, tidak perlu disertifikasi halal ya Bu untuk pengangkutan. Iya, masih dibolehkan itu kalau itu Ibu. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Baik Bu, terima kasih. Ada penanya di kolom chat ya. Kok nggak muncul? Oh, salah. Reformasi. Jadi reformasi produk dengan bahan dari BPJS perlu melapor. Ini Pak Muhammad Wahyu ini tadi pertanyaannya bukan buat saya berarti ya. Bentar. Bagaimana Bu Naifah? Bagaimana jika salah satu daftar bahan belum terdaftar sertifikat halalnya di website BPJS tapi di kemasan sudah tersertifikasi namun masih label yang hijau bukan yang terbaru. Oh, jadi kalau dia belum terdaftar di BPJPH, kita cek di bpjph.halal.go.id belum ada, berarti dia otomatis dia belum terdaftar Ibu. Jadi kalau masih label yang hijau itu kan halal versi MUI ya, halal versi MUI itu sudah tidak berlaku sejak kalau nggak salah 2023. Jadi itu sudah tidak bisa dipakai. Ada kalau case-nya begini, dia masih memakai label halal MUI karena dia tapi dia sebenarnya sudah mendaftarkan ulang ke versi sertifikat halal versi BPJPH. Tapi dia karena dia memesan kemasannya sudah bulk gitu banyak ratusan ribu gitu dan belum habis dengan logo halal MUI itu masih diperbolehkan asal dia sebenarnya sudah bersertifikat halal BPJPH gitu. Cuman dia ngabisin aja kemasan yang versi MUI. Nah, ini masih diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi kuncinya ada dicek di website bpjph.go.id. Kalau di situ belum ada, berarti halalnya dia versi MUI itu udah nggak bisa dipakai lagi gitu. Tapi kalau dia sebenarnya sudah punya sertifikat halal versi BPJPH, dicek sudah ada, cuman kemasannya masih halal MUI, itu masih diperbolehkan gitu. Dia sekedar ngabisin kemasan gitu, itu masih diperbolehkan. Gitu ya, Ibu. Silakan Pak Mulyono. Bu, bertanya, semisal aja sih, misalnya terdapat bahan tambahan yang belum bersertifikasi halal. Nah, itu kan kalau penanganannya itu kan harus di hold dulu ya. Ya. Di hold produksi dulu. Nah, itu yang ngambil kewenangan itu dari penyelia halal di perusahaan tersebut atau manajemen halalnya atau gimana ya Bu ya? Oke, baik. Yang bertanggung jawab dalam pengaplikasian SJPH itu kan penyelia halal ya. Kewenangannya Bu, maaf. Iya, jadi penyelia halal memberikan rekomendasi kepada pihak terkait yaitu ke manajemen dari sisi keputusan, kemudian kepada misalnya ditemukannya dari bahan berarti ke gudang untuk di hold dulu, perintahnya untuk di hold dulu gitu. Jadi kayak jadi manajemen tuh hanya kayak menyetujui gitu. Tapi tetap rekomendasinya dari penyelia halal gitu. Nanti yang melaksanakan ya ini terkait dengan pengawasan penyelia halal di bagian terkait misalnya ditemukannya dari sisi bahan ya berarti penyelia halal bekerja sama dengan orang gudang untuk menghold atau melokalisir gitu. Gitu Bapak. Apakah sudah cukup jelas? Berarti di holdnya itu tidak ada batasan waktunya ya Bu ya kalau misalnya memang prosesnya
Anggaplah sertifikasinya selesai 2 minggu lah, biasanya kayak gitu, atau pembersihannya itu sudah selesai dalam waktu 1 hari, itu bisa dilanjutkan kembali gitu ya. Iya, jadi case by case Bapak itu kan kalau misalnya kalau gampang gitu ya, misalnya kalau bahannya bahannya tidak sesuai kriteria halalnya tuh kenapa? Misalnya ternyata barang yang kita order tuh yang datang beda, berarti harus segera take action gitu. Jadi bukan di hold terus diem gitu enggak, tapi di hold itu ada tindakan lanjutannya. Kan kalau enggak rugi dong Bapak pelaku usaha gitu. Jadi maksudnya di hold tapi case-nya apa segera ditangani sesuai tadi penanganannya tuh harus diputuskan itu diapain gitu maksudnya diapain apa ditukar guling maksudnya diretur terus minta misalnya ternyata barang yang datang tidak sesuai dengan daftar bahan halal ya tinggal retur minta ganti dari supplier apa kalau case-nya terkontaminasi ya ini mau diapain mau dibuang atau mau di itu gitu intinya tapi dilokalisir agar tapi produksi tetap bisa dilanjutkan tapi ininya tadi dilokalisir jadi tidak mengkontaminasi produksi lainnya gitu gitu Pak Mulyono. Oke, terima kasih Bu. Iya sama-sama Pak. Bu Lutfi mohon maaf Pak Osep ini gimana masih ada satu penanya apakah boleh dilanjutkan atau ada satu penanya boleh Pak? Iya. Silakan satu saja Bu Cahaya. Iya, satu. Baik. Terima kasih Pak Osep. Baik Bu Lutfi, ini ya pertanyaannya yang di chatroom ya Bu Lutfi? Iya, betul Bu. Terima kasih Bu. Iya, maaf. Jika sudah terlanjur memproduksi bahan yang tidak ada di daftar bahan namun bersertifikat maka akan dilakukan karantina dan perubahan kemudian diajukan perubahan. Apakah kemudian produk yang dengan tadi boleh dinyatakan halal dan diajukan dan disetujui. Boleh Bu, kalau udah disetujui kan dia produknya kan bahannya halal ya. Jadi hanya minta persetujuan. Boleh langsung dilanjutkan dan boleh. boleh Walaupun dipakai. produksinya sebelum persetujuan ya Bu. Oh iya, ya. boleh kan karena sudah pasti ini produknya halal ya, tapi nggak boleh diedarkan dulu ya Bu sampai persetujuannya datang. Kemudian tapi seharusnya sih nggak diproduksi dulu ya Bu kalau ketahuannya di awal ya. Tapi kalau udah terlanjur, kecuali ketahuannya udah terlanjur diproduksi, itu nggak boleh diedarkan dulu sampai dapat persetujuan. Tapi kalau ketahuannya dari bahan ya jangan dipakai kalau sudah ketahuan sudah keluar gitu. Baik, kemudian yang kedua saat karantina produk tadi, apakah peralatan produksi harus melakukan pembersihan dari kontaminasi sebelum melakukan produk? Kalau produknya ternyata case-nya kontaminasi najis, otomatis iya harus dibersihkan. Tapi kalau case-nya produknya tersebut halal, tapi dia tidak ada di daftar bahan halal, ya tidak perlu dibersihkan karena kan dia halal semua ya. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Case by case. Baik, maaf ya Ibu agak buru-buru jawabnya. Tidak apa-apa, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu, soalnya waktunya udah kelewat takut diprotes. Iya. Pemateri lain. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau ada yang belum terjawab dan terima kasih atas antusiasmenya, atas keaktifannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri penyampaian materi di UK4 kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan layar saya kembalikan kepada Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cahaya yang telah menyampaikan materi unit kompetensi keempat, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi Bapak Ibu sekalian, materi yang disampaikan oleh Bu Cahaya itu berarti masih pada kategori terkait bagaimana kalau di siklus PDCA itu melakukan ya, pada tahap melakukan. Nah Bapak Ibu yang dijelaskan tadi adalah bagaimana ketika Bapak Ibu memproduksi ya ternyata produknya itu tidak memenuhi kriteria secara halal. Kemudian bagaimana menanganinya. Jadi produk itu adalah keluaran dari sebuah proses gitu ya. Jadi bukan bahan. Kalau penanganan bahan yang tidak memenuhi kriteria itu kan berarti kan pada saat si bahan itu belum diproses. Mungkin kalau begitu urusannya antara pihak pembelian sama supplier gitu ya. Atau pembelian pada produsen. Nah, kalau yang sekarang itu yang dibahas adalah produknya. Jadi jangan ketukar nih, Bob.
kadang materi ini agak ketelisik gitu ya dengan bahannya. Yang dibahas ternyata bahannya yang tidak memenuhi kriteria, itu berbeda. Kalau ini adalah produknya, jadi hasil dari sebuah proses